Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tidak lupa kita senantiasa mentajdid, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah, menyadari bahwa hidup ini tidak pernah lepas daripada yang namanya nikmat, dan nikmat itu kita sadari semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan terlebih kepada orang-orang yang melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka yang telah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini masuk pada bab azan dan iqamah. Bab azan dan iqamah. Pertama, arti azan. Ya, azan secara bahasa artinya adalah panggilan atau pengumuman, azan. Kemudian kata azan ini juga sama akar katanya dengan kata telinga, uzun. Artinya azan ini harus memang didengar oleh telinga. Azan, seruan, panggilan, atau diartikan dalam bahasa Arabnya nida, pengumuman. Kemudian secara istilah azan itu artinya adalah lafaz-lafaz tertentu yang digunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat, karena dia masuk waktu sholat. Azan. Kalau sifatnya pengumuman banyak, panggilan bentuknya banyak, tapi azan ini adalah lafaz tertentu. Bisa sembarangan. Ketika masuknya waktu sholat. Kemudian berikutnya adalah pensyariatan azan ini. Jadi dulu Bapak Ibu, ketika di Madinah, para sahabat kaum muslimin bingung. Ya. Ini untuk menandakan kita ingin mendirikan sholat, gimana caranya? Ya. Ada yang berpendapat udah pakai trompet aja, pakai trompet. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi.
lonceng aja, pakai lonceng. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa hadisnya itu naqus, pentungan, tok 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 tok. Sekarang tidak ada tuh, tidak ada juga ya. Dulu awalnya seperti itu, seperti kebiasaan orang Nasrani lonceng. Ini nggak cocok ini. Bingung pada saat itu. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal berdiri, suruh untuk melaksanakan sholat. Tapi lafaz belum ada pada saat itu, cuma untuk panggil saja, untuk mendirikan sholat, panggilan. Kemudian Bapak Ibu, turunlah syariat azan ini. Tidak langsung kepada Nabi SAW, tapi melalui sahabat, mimpi seorang sahabat. Ya. Namanya Abdullah bin Amr, ya, Al-Ansari. Ya, di sini ditulis. Jadi suatu malam dia tidur, kemudian dalam tidur itu bermimpi. Bermimpi ada seseorang membawa pentungan yang biasa, yang sebelumnya mau dipakai untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Kata orang ini, kalian pakai untuk apa ini? Kami bilang dulunya kami pakai untuk mengumpulkan orang-orang untuk mendirikan sholat. Dia bilang dalam mimpi itu, jangan kalian pakai ini. Kemudian diajarkanlah lafaz-lafaz azan sebagaimana yang sekarang kita gunakan. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Keesokan harinya dia sampaikan mimpi ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, ini berarti perintah, kita pakai ini. Kemudian diajarkan kepada dia. Oh enggak, sebelum itu kemudian Bilal mengatakan, mimpinya Abdullah ini sama seperti mimpiku tadi malam. Nah, maka kemudian Nabi menguatkan, berarti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu azan. Ya. Kemudian berikutnya adalah hukum azan. Azan ini Bapak Ibu, hukumnya apa Bapak Ibu? Fardu kifayah. Ketika ada satu orang yang sudah menunaikan azan, ya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Kalau fardu ain, semua kita azan rame. Bahkan kata Nabi SAW, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi as-salat illa istahwadha alaihi syaitan. Ini pentingnya. Ya. Tidaklah 3 orang dalam satu kampung atau dalam satu lembah, ya, ada 3 orang di situ, tidak didirikan sholat berjamaah. Kalau sudah sholat berjamaah berarti di sana ada azan. Enggak dikumandangkan azan, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka kita ini mendirikan masjid ini wajib, ya, harus ada yang azan, mendirikan sholat berjamaah. Kalau tidak, nanti satu komplek ini dikuasai oleh syaitan. Wajib. Maka PKM wajib harus menentukan ada yang kemudian
Bilal menjadi muadzin. Ya. Fardu kifayah untuk mengumandangkan azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat ya muazzin. Ya, syarat-syarat muazzin. Tapi sebelum itu kita masuk keutamaan azan. Ini penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu fi as-saffil awwal wal adzan wal muadzin." Kalaulah manusia itu tahu ya keutamaan shaf pertama dan menjadi seorang muadzin, pasti mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Ya, mau shaf pertama maupun juga menjadi seorang muadzin. Kalaulah ada, kata Nabi, diadakan undian, pasti mereka akan ikut undian. Ini jangan berarti nanti kalau sholat berjamaah sifat isar itu tahu Bapak Ibu, mendahulukan orang. Ya kan saya seperti apa? Anak boleh dalam ibadah harus berebut. Kejar shaf pertama itu. Karena kata Nabi, shaf pertama itu pahalanya tak terhingga. Sifat itsar itu mendahulukan orang lain dibandingkan kepentingan diri, itu dalam bab dunia. Itu tingkat ukhuwah, tingkat persaudaraan yang paling tinggi. Kita butuh, kita lihat orang butuh juga, kita lebih mementingkan dia dalam urusan dunia. Ya. Tapi dalam bab urusan akhirat tidak ada kita. Berlomba, aku ingin kejar pahala. Begitu juga kata Nabi, ingin menjadi seorang muadzin. Berarti kalau semuanya berebut jadi seorang muadzin, namanya muadzin berarti lebih dahulu datang. Siapa lebih dulu datang? Berebut nanti sebelum buka pintu masjid udah ada kumpul semua. Gitu. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya kata Nabi pertama, Atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Nanti di padang mahsyar itu orang yang sering azan itu lehernya paling panjang. Nggak bisa terbayang macam mana gitu, kayak jerapah gitu. Lehernya paling panjang. Kemudian kata Nabi, yughsaru lahu madda sauti, dosanya diampuni sepanjang nafas ketika dia memandang azan. Ini keutamaan nafas panjang, Pak. Jangan ngerokok aja tarik nafas panjang. Gak ada masalahnya, Pak. Tapi napas yang kemudian kita keluarkan panjang, ada ukuran di sana, menggugurkan dosa kita adalah azan. Masya Allah. Ya, maka hati-hati azan. Kemudian, Masya Allah, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang memandangkan azan ini adalah orang yang, kata Nabi, sebanyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah pada saat itu. Pahalanya untuk muazin itu dapat. Kita akan jadi muazin, Pak.
semakin banyak jamaahnya, sholat berjamaah, pahala orang yang sholat berjamaah itu ya juga dapat ya kepada muadzin. Seperti itu, masya Allah ya. Muadzin pahala orang yang mengumandangkan azan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, kita masuk berikutnya adalah syarat-syarat muadzin. Syarat-syarat muadzin. Pertama, seorang muadzin itu harus muslim ya. Orang kafir berarti enggak sah. Tiba-tiba orang kafir ya, hafal dia azan, kebetulan suaranya cantik pula ya. Kalau dia azan enggak sah ya, enggak sah azannya ya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz ya. Mumayyiz ini berakal ya. Atau lebih jelas begini, enggak harus dewasa, anak-anak ya. Kalau dalam fikih itu artinya orang yang mengerti mana benar, mana salah. Nah, ini menunjukkan anak-anak walaupun belum sunat dia, kalau dia memandangkan azan itu boleh sah. Tapi anak yang mengerti mana mereka, kalau ukuran suatu sholat itu kita pelotot tinggi ya, tahu dia salah. Ini ketika bawa anak ke masjid, ada anak-anak itu yang pelotot tinggi nggak tahu dia itu salah, malah diketawain kita. Itu mumayyiz. Nah, itu mumayyiz, boleh ya memandangkan azan. Kemudian berikutnya adalah laki-laki. Artinya perempuan nggak boleh mengumandangkan azan. Walaupun ini Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh jika di kalangan perempuan sendiri. Ada yang mengharamkan secara mutlak perempuan nggak boleh menjadi seorang muadzin. Ada yang membolehkan dengan syarat seperti itu. Misalnya jamaah ini perempuan semua, ya nggak boleh pakai mikrofon ya kan. Dia azan misalnya boleh. Dan ada yang kemudian mengharamkan secara mutlak. Ya. Kemudian suaranya, ya suaranya lantang. Ada suaranya. Nggak mungkin kita nanti bisu suruh pula azan ya kan. Ada suaranya lantang. Ya, tinggi ya. Kalau indah itu apa namanya ya, masing-masing kita ya Bapak Ibu. Ini suaranya lantang, tapi ini suaranya lantang karena dulu kan nggak ada mikrofon. Dulu kalau mau azan naik ke atas menara itu, naik paling atas ya, di atas kemudian azan. Artinya sekarang tidak termasuk syarat ini. Kenapa? Karena sudah ada mikrofon. Nah, ini saya ada ringkas di sini. Di sini panjang penjelasannya. Itu syarat-syarat menjadi seorang muadzin. Ya. Kemudian sunnah-sunnah dalam azan. Ya, sunnah-sunnah dalam azan. Seperti misalnya bersuci. Nah, ini sunnah, bukan sebuah kewajiban. Artinya orang yang tidak suci ya, atau misalnya hadas ya, nah ini menggunakan azan tetap sah ya, ini Imam Syafi'i ya.
Kemudian mengumandangkan azan ini disunahkan berdiri. Berarti duduk boleh, tapi lebih afdal berdiri. Karena saya dulu pernah punya kawan pas azan, namanya dalam tempat gini kan, saya tengok, saya buka, rupanya azan sambil boleh ya. Bolehkah azan sambil berbaring? Boleh. Boleh. Asal jangan sambil tidur. Berarti nggak sadar dia kan? Nggak boleh. Ya. Berbaring. Ditanya boleh, tapi lebih afdal berdiri. Banyak riwayat menyebutkan bahwa ya Bilal itu azan berdiri. Ya. Apalagi kemudian ada uzur syar'i, misalnya nggak sanggup berdiri, ya duduk dia nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah sunnah-sunnah azan ini menghadap kiblat. Ya, artinya tidak menghadap kiblat pun boleh. Ya, dalam mengumandangkan azan, tapi lebih baik menghadap kiblat. Ya, karena ini adalah arah yang mulia, menghadap kiblat ini sama seperti doa. Dengan berdoa lebih baik menghadap kiblat, karena itu arah yang mulia. Kemudian berikutnya adalah memasukkan dua jari ke dalam lubang telinga. Ya. Jari telunjuk masuk. Ya. Tujuannya apa? Supaya suara lebih lantang, lebih keras, napas lebih panjang. Ya. Kemudian berikutnya adalah ke kanan dan ke kiri. Karena sahabat mengatakan, ketika aku melihat Bilal mengumandangkan azan, itu Bilal itu arah ke sana, arah ke sini, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Ini secara umum ada yang mengatakan setiap lafaz itu ke kanan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena seperti asyhadu an la ilaha illallah ke kanan. Yang keduanya asyhadu an la ilaha illallah. Baru kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ke kiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ke kiri. Ada yang mengatakan kemudian pertama kalimat asyhadu an la ilaha illallah ke kanan, syahadat yang kedua asyhadu an la ilaha illallah ke kiri. Nah, ini yang salah. Kalau dulu tujuannya apa Ibu? Tujuan itu apa? Supaya semua orang dengar. Dengar dari sini, dengar dari sini, dengar. Tujuannya supaya ya suara azan itu didengar oleh orang banyak. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau ini mikrofon. Malah kalau sekarang itu pakai mikrofon itu kalau kita ke kanan, jadi suaranya lebih kecil. Ada yang kemudian mengatakan itu mudah nggak ada dipakai sekarang. Ya, ada yang kemudian berpendapat tetap dilakukan seperti itu. Karena salah satu manfaat ke kanan dan ke kiri adalah di situ supaya lebih panjang napasnya gitu. Kan lebih lama. Ya kan? Nah, kalau sekarang udah canggih, ada mikrofon bisa dipegang gitu. Nah, ini kan. Atau yang sudah lengket di telinga.
Ya tujuannya supaya lebih panjang nafas kita mengumandangkan azan itu, dapat pahalanya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah berikutnya dalam mengumandangkan azan, ya, dengan suara yang lantang, kemudian suara yang bagus, ya, sesuai apa yang kita miliki, nadanya. Ini jangan pula nadanya nada dangdut pula ya, ayo sholat, ayo sholat, ya kan? Itu buat orang joget ini. Ada pula lagi nanti nada Cina pula ya. Ya. Kalau dalam lagu apa namanya, lagu Qiraah itu ya, nah itu bisa dipakai ketika azan. Atau misalnya kita pernah lihat film tentang Bilal gitu ya, datang gitu ya, hayya 'alas shalah. Itu biasanya lafaz yang pertama suaranya lebih tinggi, menandakan ukuran. Baru ukuran lafaz yang kedua direndahkan, hayya 'alas shalah, direndahkan. Itu untuk ukuran supaya tahu ini lafaz yang kedua, baru masuk hayya 'alal falah. Kemudian juga tujuannya supaya ada irama yang indah, supaya pun juga namanya azan ini kan syiar ya Bapak Ibu ya, didengar oleh khalayak orang, ada juga didengar oleh orang kafir. Saya punya teman itu, dia mu'allaf, dia masuk Islam dari Kristen. Dia bilang dia dapat hidayah itu dari azan. Setiap subuh terbangun dia dengan azan subuh. Dari situlah kemudian dia mendapatkan suara yang indah dengan atau misalnya nada. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, yang suara yang lantang ya, ada juga orang mengatakan suara yang lantang kemudian orang terbangun gitu ya. Ya. Kenapa? Dia bilang ya, kalau suara yang cantik tadi mendayu-dayu Ustaz, mati tidur dia. Ya, lantang itu gitu, keras gitu kan, terbangun orang. Yang mana saja boleh, sesuai dengan kemampuan diri kita. Bisa juga dipaksakan, memang suara pakai gini cuma ada lagi gitu kan. Yang penting Bapak Ibu adalah ketika mengumandangkan azan ya, misalnya secara lafaz tidak salah, ini nggak boleh ya kan, ha bukan ha ya kan, hayya 'alal falah ya, bukan hayya 'alal falah haqqo. Ada pula qalqalah di situ ya kan, huruf ha enggak qalqalah. Allahu akbar, Allahu akbar, pendek. Jangan pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada kan? Itu salah. Ya. Allahu bukan Allahu akbar. Wek. Nah itu penting. Makanya seorang muazzin ini harus ditetapkan. Nah, ini petugas azan. Ya, makanya dalam bab fikih itu, ya, tidak boleh orang sembarangan kemudian dia azan, ya, kecuali izin daripada petugas muazzin. Izin dari azan.
Saya boleh azan, Bapak, boleh silakan. Harus bahkan di dalam madhab Syafi'i itu ya, mengatakan bahwa keutamaan atau kemuliaan seorang muazzin itu lebih besar dibandingkan seorang imam. Terbalik dengan selama ini yang paling terkenal, yang paling mulia itu adalah imam. Ya, padahal muazzin. Karena dan disitulah diletakkan bahwa seorang muazzin ini adalah orang yang amanah, ya, orang yang baik akhlaknya. Walaupun Bapak Ibu, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu seorang apa namanya, ya, di dalam sunnah ini dikatakan sunnah muazzin ini orang fasik pun boleh mengumandangkan azan. Orang fasiknya, bukan orang kafir. Fasik itu begini, dia seorang muslim, ya, tapi mungkin ya, di luar daripada sholat dia minum-minuman sedikit, minuman sholat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i boleh dia mengumandangkan azan, ya, sah saja azannya, tapi ya kalau ada yang lebih baik, masa tak ada pula yang jadi seorang muazzin dari seluruh jemaah. Nah, ini sunnah-sunnah seorang muazzin. Kemudian sekarang adalah sunnah-sunnah orang yang mendengarkan azan. Ya. Pertama adalah diam, dengarkan azan. Ini sunnah, tidak wajib, tapi alangkah baik kita mendengarkan azan. Bahkan dikatakan kalau kita ada aktivitas, azan dikumandangkan, kita dekat di situ, kita dengar azan itu. Kata Imam Syafi'i, hentikan dulu aktivitas. Misalnya lagi rapatnya, Bapak Ibu, ya, lagi rapatnya. Ini rapat ini belum selesai, tanggung sedikit lagi, belum ditutup. Azan berkumandang dekat kantor kita dengan masjid. Nah, ini azan berkumandang. Diam dulu kita, dengarkan azan itu. Sudah selesai, la ilaha illallah. Kita lanjutkan, ini baru kita tutup rapat kita ini, ya, kita pending dulu. Kita akan lanjutkan setelah sholat zuhur. Walaupun tanggung yang mau menutup rapat itu gitu, azan berkumandang, stop. Dengarkan azan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena azan itu kalimatnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah berikutnya adalah menjawab azan. Kata Nabi, idza sami'tumul adzan, jika engkau mendengar azan, faqulu kama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Ada yang mengatakan salat dan salat. Ya. Walaupun ini terjadi khilaf para ulama, ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi bisa dipakai.
Kemudian ada yang berpendapat, ya, apa yang bisa kita jawab? Bisa jawab la haula wala quwwata illa billah juga, atau bisa juga dibaca dengan as-salatu khairun minan naum, sadaqta juga boleh. Ya, tetapi kebanyakan di kalangan para ulama hadis mengatakan hadis ini tidak begitu kuat. Ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawab. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya azan itu seorang muazin itu mendapatkan pahala yang besar dari kalimat-kalimat azan yang dia ucapkan, seperti tadi lehernya panjang kelak di yaumul mahsyar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah sepanjang nafasnya. Kemudian dia mendapatkan pahala ya sama seperti pahala orang yang sholat berjamaah pada saat itu. Kata Nabi, sama juga dapat bagi orang yang menjawab azan. Itu Bapak Ibu, keutamaan kita juga menjawab kalimat-kalimat azan. Jangan nanti ketika azan berkumandang kita cerita. Saya waktu. Bahkan ada riwayat itu disebutkan di sini, disebutkan perbanyak doa, perbanyak doa. Makanya salah satu beda antara azan dengan iqamah itu, kalau azan itu kasih jeda, suaranya lantang, suaranya lambat, kemudian ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat lain. Supaya apa? Supaya yang mendengar bisa jawab. Kemudian kalau mau kita tambah dengan doa, kesempatan berdoa di situ kata Nabi ya, mustajab doa. Ketika azan dikumandangkan. Maka nanti Bapak Ibu, bedanya antara azan dengan iqamah itu, kalau azan itu lambat, ya kan? Ada jeda waktu, ya. Kemudian kalau iqamah harus cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu iqamah. Kalau azan lambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejadah. Tapi jangan lama kali sampai ngopi pula deh gitu kan, kayak gitu. Ya, kasih jeda, ukuran orang bisa jawab dengan juga perlahan. Itu azan. Maka kita jawab azan supaya kita dapat pahala. Ya, bagi seorang pendengar ya azan tersebut. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, ya. Kita masuk kepada ketika azan ini selesai azan disunahkan kita bersolat. Allahumma rabbaha lihid da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasiyat wal fadl sampai innaka la tukhliful mi'ad. Baca. Ini kalau kita baca kata Nabi, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Barang siapa yang ketika selesai azan baca doa ini, baca sholawat ini, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat. Ya Bapak Ibu, jangan kita sepelekan setelah azan. Ini azan, ya Bapak Ibu. Bahkan setelah azan itu perbanyak lagi doa. Karena kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad.
doa antara azan dengan iqamat tidak akan pernah ditolak. Bukan cerita sambil nunggu iqamat, cerita atau berapi, ya kan, terutama gosip tak lagi itu. Angkat tangan, ini kesempatan emas, ini kesempatan yang sangat mulia kita untuk berdoa antara azan dan iqamat. Maka Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat riwayat antara azan dan iqamat ini, Nabi itu panjang waktunya, ya, walaupun ini waktunya berbeda-beda, ya. Nah, itu yang paling panjang waktunya adalah sholat subuh. Sholat subuh ini, nah, dipanjangkan. Nah, di sini kita panjang, ya. Nah, ketika ditanyakan berapa ukurannya, kata para ulama tidak ada ukuran. Artinya melihat kondisi jamaah di masjid tersebut. Kita lihatlah, ya, di masjid kita ini, ya, nah, berkumpul jamaah ini, nah, kalau tentang waktunya seperti ini, kita sepakati nanti waktunya. Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ya. Nah, tidak ada ketetapan waktu. Walaupun saya pernah baca itu ukurannya 8 rakaat sholat sunnah, ya. Kalau kita sholat sunnah antara azan dan iqamat itu 8 rakaat, ya, segitu ketika sholat subuh, ya. Nanti sholat maghrib lebih cepat, isya sedang, ya kan, ya, antara azan dan iqamat. Nah, ini tentang azan. Kemudian itu ya Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang iqamat. Iqamat apa artinya? Iqamat mendirikan, ya. Kalau azan itu seruan untuk masuknya waktu sholat. Makanya azan itu suaranya harus keluar, karena dia memanggil orang yang jauh. Kalau iqamat itu suaranya tidak di dalam, jangan iqamat juga di luar. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena iqamat ini untuk memanggil orang yang ada di masjid. Karena iqamat ini menunjukkan, nih, sholat sudah mau didirikan. Kalau dalam riwayat itu disebutkan, makanya kata Nabi, ya, la sholata idza uqimatis shalah, ya, la sholata. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, tidak ada lagi sholat sunnah. Sehingga dalam mazhab Hambali itu disebutkan, kalau kita lagi sedang sholat sunnah, ya, dan itu baru rakaat pertama, udah kumandang iqamat, batalkan sholat itu, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau masih rakaat kedua, nanggung, ya, iqamat berkumandang, cepat selesai. Kenapa? Karena hadis ini, idza uqimatis shalah la sholata. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada lagi sholat. Makanya seorang muazin itu harus tahu tengok, ada yang sholat sunnah, tanya sama ibu, ada yang sholat sunnah. Atau misalnya kita sebagai seorang jamaah sudah melihat, kadang-kadang diumumkan 7 menit waktu, ya, antara azan dan iqamat waktu subuh. Berapa menit lagi, gitu. Kalau kita ada, ya, Bapak-Ibu, ya, wah, ini udah mau dekat, aku sholat sunnah tidak cukup lagi, atau bisa disampaikan, nah, saya bisa sholat sunnah dulu, bisa. Nah, itu kesepakatan saja, ya, itu, ya, sholat sunnah, ya, iqamah. Iqamah ini adalah, ya, untuk didirikan sholat. Lafaznya, kalau pertama
apa yang berlaku pada azan itu berlaku kepada iqamah. Kemudian kalau azan itu genap, kalau lafaz iqamah itu ganjil. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali kalau lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini dua. Kenapa? Karena ini lafaz untuk mengingatkan, menyuruh bahwa sholat mau ditegakkan, sholat mau ditegakkan. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau azan genap lafaznya, kecuali pada lafaznya la ilaha illallah. Kenapa ini satu? Karena ini adalah lafaz tauhid. Ya, menunjukkan bahwa lafaz tauhid, ya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iqamah. Jawaban iqamah ada juga. Ya. Kecuali pada lafaz qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Ada riwayat menyebutkan itu jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ya, aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menguatkan kita untuk mendirikan sholat dan melanggengkan kita dalam melaksanakan sholat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika iqamah ini, kapan waktu kita berdiri? Secara umum ada yang mengatakan tidak ada waktu-waktu tertentu. Dari pertama lafaz iqamah saja sudah boleh berdiri, atau tengok muazin sudah maju mau berdiri silakan. Bahkan ada seruan untuk langsung menyusun shaf baru iqamah. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya, sungguh akan didirikan sholat dan akan didirikan sholat berdiri. Ya, tetapi secara umum kata ulama silakan, dalam waktu apa saja kita boleh untuk berdiri. Nah, jadi tentang iqamah. Wallahu a'lam, mungkin ini saja Bapak Ibu. Ya, singkat yang mungkin dari pembahasan tentang azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.